Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haliza Aksanuamala. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di ruang kelas magang hari kedua. Proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang cepat memahami, ada juga yang butuh waktu lama pada saat memahami pelajaran. Dengan adanya individual system ini, anak bisa belajar sesuai kemampuan dan kecepatan dirinya sendiri. Jadi, anak tidak merasa terbebani dan dibandingkan dengan teman yang lain. Tujuan dari adanya metode individual system agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar dilakukan secara klasikal. Guru berperan sebagai motivator yang membimbing dan menumbuhkan minat belajar anak dengan cara yang menyenangkan, sabar, dan penuh dengan kasih sayang. Sedangkan murid berperan sebagai subjek belajar, yaitu belajar karena keinginannya sendiri, merasa senang, dan aktif dalam proses pembelajaran. Individual system adalah anak belajar sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing, jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Sedangkan classical system adalah semua anak belajar bersama dengan materi yang sama sehingga tidak sesuai dengan kemampuan setiap anak. Yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan dari setiap anak didiknya. Yang ketiga, jangan minta dimengerti oleh anak. Dan yang keempat, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Anak akan belajar sesuai kemampuan dan kecepatannya sendiri. Anak merasa nyaman, senang, dan percaya diri sehingga minat belajarnya tumbuh dari dalam diri sendiri dan hasil belajarnya lebih maksimal. Anak bisa merasa lebih tertekan dan dibandingkan dengan teman yang lainnya, sehingga minat belajar sulit tumbuh dan proses belajar menjadi kurang menyenangkan. Kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar, seperti kemampuan afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kegiatan belajar harus divariasikan agar anak tidak dapat cepat bosan, tetap semangat dan senang belajar, sehingga minat belajarnya tumbuh dengan alami. Variation skill ini diterapkan karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Tujuan dari variation skill ini agar anak tidak merasa cepat bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan belajar sambil bermain. Kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan menghitung. Kegiatan ini berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, dan bercerita. Kegiatan fisik yang berkaitan dengan pengguna anggota tubuh. Psikomotorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan juga kaki, seperti menangkap, melempar, dan menari. Sedangkan motorik halus kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan, seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Kegiatan selingan ini seperti mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Yang ketiga, hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar, yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya, reward minimal diberikan 5 menit sekali, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan yang terakhir, evaluasi kognitif atau kemampuan dilakukan 10 menit sekali. The law of effect atau hukum akibat adalah
Ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan terus diulang. The law of exercise atau hukum latihan adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Dan yang ketiga, the law of readiness atau hukum kesiapan adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam setiap orang tersebut, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.